Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Alexander Ahwan. Di sini saya akan membuat video tutorial dan penjelasan tentang perkenalan version control, perkenalan Git, dan instalasi Git. Lalu yang terakhir adalah mendeploy ke Varsang. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu version control. Nah, control system atau VCS itu merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dari waktu ke waktu. Nah, dengan adanya VSC ini, kita tidak perlu lagi melakukan zip project sebagai bentuk backup file agar kita restore kembali pada saat kita butuhkan. Nah, di sini ada beberapa jenis version control system, yaitu adalah local control system, lalu ada central version control system, distributed version control system. Nah, salah satu produk populer yang digunakan sebagai version control ialah Git. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Git itu apa. Git itu merupakan version control lokal yang dikembangkan oleh Linus Torvalds atau pembuat Linux pada tahun 2005. Nah, baik, di sini saya akan tutorialkan langsung. Pertama kita buka Chrome. Nah, di sini kita download dulu. Eh, pilih, saya pilih yang ini aja. Nah, ini sudah terdownload. Next, 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 next. Oke, kita finish. Nah, di sini saya akan mengecek eh, apakah dia sudah terinstall atau belum. Gunakan sintak git version. Nah, ini untuk mengecek itu terinstall atau belum. Oh, di sini belum. Oh, baik, sudah bisa. Tadi itu karena belum di restart. Jadi passcode-nya nanti kalau misalnya untuk mengeceknya itu harus di restart terlebih dahulu ya, VS Code-nya. Nah, ini sudah bisa. Saya gunakan dipakai di command prompt. Oke, lanjut. Lalu di sini saya membuat git init, yaitu adalah perintah yang digunakan untuk memulai repository git baru di dalam folder proyek. Nah, nanti ini eh, berguna untuk menyimpan semua informasi versi. Nah, untuk mengetahui kita akan cek di folder. Nah, ini ada git tanda titik. Nanti teman-teman klik view dulu, baru tuh cari hidden item karena file yang berawalan dengan titik ini adalah namanya hidden item. Oke, saya lanjut. Lalu berikutnya adalah git status. Nah, git status ini adalah digunakan untuk melihat satu file repository seperti yang sudah diubah, ditambahkan atau belum dikomit. Nah, untuk kita sebelum mengkomitnya di sini kita membuat email pengguna Git. Biasanya ini untuk sebagai identitas saat membuat komitnya. Nah, ini saya sudah buat menggunakan git config user.email. Tinggal klik enter aja, ini pakai email yang aktif. Oke. Lalu yang kedua menggunakan git config username dengan nama saya Yohanes itu yang berguna untuk mengatur nama pengguna Git yang akan muncul di setiap commit-nya. Baik, saya lanjut. Kita klik enter aja. Oke. Nah, lalu di sini ada git config list, yaitu untuk menampilkan semua konfigurasi Git yang sedang aktif seperti nama, email, editor, dan lainnya. Nah, bisa dilihat di sini ada user email, username, dan lain-lainnya ya. Oke, tekan Q saja kalau untuk keluar.
Di sini kita akan membuat komitnya. Di sini saya buat nama komitnya itu komit pertama. Oh sorry, kita harus buat git add-nya dulu terlebih dahulu. Kita harus menggunakan git add terlebih dahulu. Nah, git add ini untuk menambahkan semua perubahan file di folder saat ini dan sefolder ke staging era agar siap untuk di-commit. Nah, sebelum di-commit itu tadi kita buat ini dulu ya. Baik, lanjut kita commit lagi. Kita ulang commitnya. Oke, ini sudah sukses tercommit. Di sini saya untuk melihatnya berhasil atau tidak menggunakan git status. Nah, ini tandanya sudah, berarti artinya itu one branch master itu kamu sedang berada di cabang branch utama bernama master. Baru itu nothing to commit itu. Nah, nothing to commit itu artinya semuanya itu sudah tersimpan. Baru itu working gitu, berarti folder proyek kamu bersih, tidak ada file yang ditambahkan atau dihapus sejak commit terakhir. Oke, itu artinya. Kita lanjut. Eh, Baik, di sini saya menggunakan gitload untuk menampilkan riwayat commit dalam repository gitnya. Baik, di sini klik enter aja. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini hasil git lognya, ada commit. Yang ini adalah uh, hash unik untuk commit ID. Lalu hit master itu adalah menandakan posisi cabang master dan hit saat ini menunjuk commit ini. Lalu author itu ya nama dan email saya sebagai pembuat, dan date itu tanggal waktu commit dibuatnya tadi. Nah, baik, di sini saya menggunakan GitLab Online adalah perintah untuk menampilkan riwayat commit secara singkat dan satu baris per commit. Nah, ini saya klik enter aja. Nah, ini berarti sudah terinstall ya yang tadi, yang ini penuh GitLab ini, dan ini adalah GitLab Online secara singkatnya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya lanjut ke inisialisasi GitHub-nya. Sama buat repository dulu. Nah, ini klik new, baru itu public, baru itu sini saya buat namanya neon oke, baru itu create repository, oke. Nah, ini nanti teman-teman copy yang ini gitu. Oke, saya copy. Oke, kembali lagi di sini. Oke, setelah inisiasi GitHub tadi, kita lanjut ke sini. Sintak ini remote at origin HTTP yang saya copy paste tadi. Nah, ini untuk menghubungkan Git lokal ke repository online supaya supaya nanti kita itu bisa push, pull, and fetch. Kita enter aja. Oke. Baik, perintah berikutnya kita ini mengirim branch master ke GitHub atau remote lain dan mengatur hubungan otomatis agar kedepannya itu kita cukup git push atau git pull tanpa tulis panjang lagi. Nah, ini dia ya sintaknya, git push set abstain origin master. Kita enter aja. Nah, di sini kita sign with browser aja. Oke. Ini authentication sukses, ini berarti artinya sudah terhubung ya GitHub kita. Baik, saya lanjut. Baik, kita menggunakan git status, kita mengecek repository kita itu bersih dan sinkron dengan versi online. Nah, ini kondisi dan sebelum kita mulai mengerjakannya setelah selesai kerja dan sudah push semuanya nanti. Baik, saya lanjut. Nah, ini ada fungsi git remote v ini untuk mengecek remote directory apakah remote repo itu berhasil ditambahkan. Nah, itu menggunakan git remote ini ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi git push yang terakhir. Nah, ini digunakan untuk mengirim perubahan commit yang tadi, commit pertama tadi eh, dari repository lokal ke repository online remote seperti GitHub atau yang kita buat tadi,
GitHub-nya. Oke, klik enter aja. Oh iya, tadi kita kan udah apa namanya, udah git push ya, yang di sini lupa saya. Ini git push atau ini sudah terlakukan. Nah, dia akan nampak di sini. Nah, sini kita buka dulu buat Learnify. Nah, kita lihat di sini. Ada satu commit, yaitu commit pertama yang saya buat tentang file yang belum dikotak-katik, folder project yang belum dikotak-katik. Nah, lanjut setelah itu kita akan deploy ke Vercel atau kita hosting nanti ya. Baik, kita mulakan. Nah, di sini teman-teman masuk ke vercel.com nih, continue with GitHub. Di sini sudah ada otomatis ya nama folder saya, yaitu Learnify. Lalu saya import saja. Di sini klik deploy saja. Kita tunggu. Nah, setelah ini continue to dashboard. Lalu klik aja ini. Bukan ini. Baik, saya tadi klik aja. Oke. Ini sudah terhosting ya untuk bagian project UAS saya. Nah, ini sudah bisa digunakan. Oke, untuk hmm, untuk sedap, yang untuk pelatihan sedap itu saya percepat aja, nggak saya jelaskan ya, cuman sesingkatnya aja. Untuk kotak-katik ganti file atau apapun itu belum, nggak ada di perintah di Classroom, jadi saya upload aja ya, upload project UAS dan uh, sedap yang kemarin ada di latihan. Oke, ini untuk di file atau folder yang untuk sedapnya. Dimana sini saya sudah buat git instalasinya semua dan lain-lainnya gitu istilahnya. Ini udah saya buat semua, git add dan lain-lain lah pokoknya, biar cepat karena waktunya minimal 15 menit. Nah, biar cepat ya kan. Ini udah saya git push sama. Ini tadi ada saya tambahkan sedikit, ubah-ubah gitu kan masalah route-nya di npm rundev-nya bisa, tapi di hosting deploy dia error. Jadi saya untuk menampilkan gues untuk di bagian sedapnya itu nggak bisa, Pak. Baik, ini dia hasilnya. Nih. Ini dia Yones app-nya. Ini GitHub saya nih, Yones app. Ya, ini dia. Ada 3 commit sih tadi saya coba-coba. Yang ini yang nggak tahu Pak, entah error gimana, masalah route-nya nggak sesuai dengan deploy-nya, aku rasa nggak sesuai dengan parcel ya mungkin Pak. Baik, ini saya import aja. Saya Oke, continue to dashboard. Nah, ini untuk sedap saya. Nah, sedap untuk guysnya nggak bisa dibuka, entah nggak, saya nggak tahu karena apa, dan saya kotak-katik. Yang lainnya juga teman-teman saya juga nggak bisa Pak. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian, terima kasih.